La viva Adleco pagando, mi copa de la... Shalom dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Saya Repaldo Simbolon dari kelompok 1B ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok yang berjudul interferensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian interferensi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan interferensi juga dapat bersifat merusak. Interferensi yang bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Interferensi yang bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Selanjutnya, interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Interferensi ini terjadi bila kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama dan menghasilkan pola terang. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitudo tiap gelombang. Interferensi destruktif saling melemahkan. Interferensi ini terjadi bila kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase dan menghasilkan pola gelap. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 0. Dapat kita lihat bersama di bawah ada gambar interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Pada gambar ada gambar A adalah gambar dari interferensi konstruktif dan pada gambar B adalah interferensi destruktif. Selanjutnya, prinsip interferensi gelombang. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang, maka resultan gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai prinsip superposisi linear. Gelombang-gelombang yang terpadu akan mempengaruhi medium. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang terpadu tersebut akan disebut interferensi gelombang. Selanjutnya, apabila yang bertemu adalah bukit dengan bukit yang amplitudonya masing-masing A, maka amplitudo yang terbentuk akan menjadi A plus A sama dengan 2A. Ini disebut superposisi yang konstruktif atau menguatkan. Amplitudo yang terbentuk berupa bukit yang lebih tinggi. Apabila yang bertemu adalah lembah dengan lembah yang amplitudonya masing-masing A, maka amplitudo yang terbentuk akan menjadi A plus A sama dengan 2A. Ini juga disebut superposisi yang konstruktif atau menguatkan. Amplitudo yang terbentuk pun berupa lembah yang lebih rendah. Apabila yang bertemu adalah bukit dengan lembah, atau sebaliknya dengan amplitudo masing-masing A, maka
amplitudo yang terbentuk akan menjadi A min A sama dengan 0. Ini disebut superposisi destruktif. Hasilnya tidak akan terbentuk amplitudo, atau jika dilakukan pada tali, maka tali akan datar pada sumbu X. Yang selanjutnya, hukum interferensi gelombang. Hukum interferensi gelombang yaitu hukum Fresnel-Arago yang berisi jika sumber memancarkan cahaya putih, maka komponen merah berinterferensi dengan merah, biru dengan biru, dan seterusnya. Pola interferensi akan terlihat jelas jika sumber memiliki amplitudo yang hampir sama atau memang sama. Daerah pusat dari pola terang atau dari pola gelap akan menunjukkan interferensi yang konstruktif atau destruktif sempurna. Interferensi yang terjadi pada cahaya yang terpolarisasi linear atau polarisasi lain termasuk ke dalam cahaya natural atau cahaya alami. Selanjutnya, pada slide yang berikutnya adalah slide contoh interferensi gelombang yang dapat kita jumpai. Contohnya seperti cahaya, radio, akustik, gelombang air permukaan, gelombang gravitasi, atau gelombang materi. Pada sebuah interferometer akustik memiliki gelombang suara dalam gas atau cairan, seperti kecepatan, panjang gelombang, penyerapan, dan yang terakhir adalah impedansi. Nah, pada slide yang selanjutnya adalah gambar fenomena interferensi gelombang. Dapat kita lihat sendiri pada dua gambar yang ada pada slide. Pada slide berikutnya adalah gambar dari penerapan dalam bidang teknologi. Ada dua gambar pada slide. Yang pada gambar pertama adalah gambar laser hijau. Kita lihat bersama. Dan pada gambar kedua di dalam slide adalah gambar hologram. Dan ini adalah slide terakhir. Slide-nya udah habis. Sekian. Salahkah aku nona bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di danau tua.